Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Senang sekali saya Ersuno Arif bisa tetap menjumpai Anda semua di penghujung tahun ini. Semoga Anda menutup tahun ini dengan kebahagiaan dan menyambutnya tahun 2026 dengan harapannya yang besar. Walaupun kita mesti tahu bahwa kita mesti bersiap-siap untuk menghadapi situasi yang akan makin memburuk pada tahun 2026. Semua indikator ekonomi menunjukkan hal itu. Jadi eh, ubah pola gaya hidup ya. Eh, Jangan konsumsi hal-hal yang bersifat konsumtif, tapi lebih banyak boleh menahan diri sekarang, menabung gitu ya. Oke, tapi Anda bukan saya ajak ngomongin soal prediksi tahun 2026, ya sudah saya bahas dalam konten-konten sebelumnya. Saya akan mengajak Anda untuk membahas persidangan Citizen Lawsuit, ya ini gugatan terhadap mantan Presiden Joko Widodo yang hari ini berlangsung di Pengadilan Negeri eh, Surakarta. Bagi Anda yang sudah sejak lama menanti momen mantan Presiden Joko Widodo hadir di ruang sidang dan menunjukkan ijazahnya secara terbuka di hadapan majelis hakim, untuk sementara waktu Anda harus bersabar dulu. Sidang yang digelar hari ini Selasa 30 Desember 2025 eh, belum sampai pada momen yang paling ditunggu itu. Majelis hakim belum menjadwalkan Jokowi atau kuasa hukumnya untuk menyerahkan ijazahnya sebagai alat bukti. Hari ini persidangan baru memasuki tahap pembuktian untuk pihak penggugat. Sementara pembuktian dari para tergugat, termasuk Joko Widodo, baru akan dilakukan pada sidang lanjutan hari Selasa tanggal 6 Januari 2026. Jadi ini melewati pergantian tahun dulu ya, baru nanti Pak Jokowi akan dijadwalkan akan hadir di situ. Itu kalau Pak Jokowi menempati janjinya, dia akan hadir sendiri menunjukkan ijazah aslinya karena secara hukum acara pidana dia berhak untuk tidak hadir dan diwakili oleh pengacaranya. Tapi kan Pak Jokowi sendiri yang sudah janji akan hadir ya dan bahkan membawa ijazahnya lengkap ya dari SD sampai perguruan tinggi. Kasus gugatan Citizen Lawsuit yang persidangannya hari ini berjalan di Pengadilan Negeri Surakarta ini memang menjadi persidangan yang paling menjadot perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir. Pendukung gugatan ini berdatangan dari berbagai daerah, tidak hanya dari Solo dan wilayah di sekitarnya, dalam hal ini Jawa Tengah, tetapi juga dari Jakarta. Tapi saya membaca ada yang sangat menarik juga karena ada pendukung, ini pendukung gugatan ya, bukan pendukung Jokowi, yang datang dari Jepara, ini salah satu kota di Jawa Tengah, tapi walaupun sama-sama dengan Jawa Tengah, ini jaraknya cukup jauh, ya ini sekitar 180 kilometer dan mereka ini datang dengan mengendarai sepeda menuju Solo demi menyaksikan langsung jalannya persidangan. Ini luar biasa sekali ya. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkara ini bukan sekedar sengketa hukum, melainkan telah berubah menjadi peristiwa sosial dan politik yang dipantau secara luas oleh publik. Setidaknya ada dua alasan mengapa sidang ini sangat menarik perhatian publik. Pertama, ini adalah gugatan keaslian ijazah Jokowi yang pertama kali diterima oleh majelis hakim dan berlanjut hingga tahap pembuktian. Tidak langsung dihentikan di tahap eksepsi atau pada putusan selah ya. Kedua, untuk pertama kalinya publik memiliki peluang nyata menyaksikan Jokowi hadir di pengadilan dan menunjukkan ijazahnya secara terbuka sebagaimana janji yang pernah dia sampaikan. Bukan hanya ijazah Universitas Gadjah Mada, tapi juga ijazah SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Ini yang sekali ini orang berharap banyak Jokowi betul-betul memenuhi janjinya. Beda dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya ya, yang dia selalu menyatakan bahwa dia hanya akan bersedia menunjukkan ijazahnya itu bila diminta oleh majelis hakim. Tapi kan di Pengadilan Negeri Surakarta ini juga ketika gugatan yang dilakukan oleh TIPU UGM, Joko Widodo ternyata ketika dalam proses mediasi dan dalam proses itu diharuskan untuk menunjukkan ijazah aslinya sebagai alat bukti, dia akan menolak dan dia kemudian memilih sidang mediasi itu deadlock dan kemudian berlanjut ya pengadilannya. Tapi pada waktu itu Jokowi masih beruntung karena dia dilindungi oleh eh, sistem hukum kita yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surakarta tidak berhak untuk mengadili perkara itu karena ini adalah gugatan perdata sementara kompetensinya itu harusnya dilakukan di pengadilan tata usaha negara. Kita bahas satu persatu poinnya tadi, yang dua poin tadi ya, soal ini sidang yang pertama kali Jokowi akan hadir ya.
Sebelum sidang ini, sejumlah gugatan terhadap keaslian ijazah Jokowi itu selalu kandas di pengadilan. Di Pengadilan Negeri Surakarta, seperti saya sebutkan tadi, gugatan serupa sebelumnya ditolak dengan alasan kompetensi absolut, yakni bukan kewenangan pengadilan umum untuk menangani gugatan itu, karena sifatnya perdata. Jadi harusnya PT UN yang menangani itu, Pengadilan Tata Usaha Negara, ya. Hal yang sama juga terjadi di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Ketika pada Mei 2025, seorang pengacara asal Makassar bernama Komarudin mengajukan gugatan perdata terhadap Jokowi dan Universitas Gadjah Mada. Pada waktu itu yang digugat oleh Komarudin, ya selain Joko Widodo adalah Rektor UGM Profesor Ova Emilia, Wakil Rektor Wening Udasmoro, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan juga ikut digugat, dan yang menarik ini adalah Insinyur Kasmuco. Ini yang diklaim oleh Jokowi sebagai pembimbing akademisnya. Ini ikut digugat dan nggak tanggung-tanggung, ini gugatan perdatanya itu nilainya 69 triliun. Gimana Pak Kasmuco nggak gemeter tuh kalau sampai dengar angkanya seperti itu ya. Padahal dia sendiri sudah mengaku dia bukan pembimbing akademis dari Jokowi gitu, apalagi pembimbing skripsi seperti klaim Jokowi sebelumnya. Pengadilan Negeri Sleman juga menyatakan itu bukan kewenangan peradilan umum. Sekali lagi ini berkaitan dengan kompetensi absolut, ya. Perkara serupa juga terjadi pada Gibran Rakabuming Raka. Ini anaknya dari Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Seorang warga negara bernama Suvan Palal menggugat keaslian ijazah Gibran dan menuntut ganti rugi 125 triliun. Angka yang sangat gede itu, kata dia, nanti kalau dia memenangkan gugatan itu akan diserahkan ke negara. Ini untuk menambal APBN kita yang sekarang sedang defisit. Lumayan tuh, kan kalau cuma 125 triliun kecil lah, karena Pak Jokowi kan mengaku, ini versi netizen ya, punya 11 triliun di kantongnya gitu ya. Sebenarnya ini maksud Pak Jokowi, di kantong Jokowi itu bukan punya dia pribadi loh, ini punya negara sih seperti maksudnya. Tapi netizen menyatakan bahwa Jokowi itu punya 11.000 triliun di kantongnya. Gugatan itu juga ditolak dan dinyatakan itu kewenangan dari PT UN. Jadi sekali lagi ini kembali berkaitan dengan kompetensi absolut dari pengadilan. Yang nggak boleh pengadilan ngacak-ngacak mengadili tidak sesuai dengan kompetensinya. Mengapa kali ini Majelis Hakim melanjutkan? Nah, ini karena gugatannya bukan gugatan perdata seperti biasanya. Ini adalah gugatan citizen lawsuit. Ini ya. Ini gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara atas dugaan kelalaian memenuhi kewajiban publik. Penggugatnya adalah dua alumni dari UGM, yakni Top Taufan Hakim, alumni akuntansi tahun 2001, dan Bangun Sutoto, alumni Fakultas Ilmu dan Budaya. Saya agak lupa nih tahun berapa ya dia alumni. Tapi dia alumni ya. Keduanya diwakili oleh tim kuasa hukum dan Ketua Muhammad Taufik. Ini Muhammad Taufik ini juga yang pada waktu itu menggugat Jokowi melalui tipu UGM. Ini sejumlah pengacara di situ ya. Dalam perkara ini yang digugat bukan hanya Jokowi sebagai tergugat satu ya. Ini dalam kasus citizen lawsuit kali ini ya. Ya, yang tergugat kedua itu adalah Profesor Ova Emilia, Rektor UGM. Kemudian tergugat tiganya adalah Profesor Wening Udasmoro, Wakil Rektor UGM, serta Kepolisian Republik Indonesia sebagai tergugat 4. Nah, kepolisian ini menarik karena dalam sidang sebelumnya mereka tidak hadir dan baru kali ini hadir. Jadi makanya ketika kemudian ada salinan alat bukti yang diberikan kepada para tergugat itu untuk kepada kepolisian nggak diserahkan. Ini oleh Muhammad Taufik dan kawan-kawan. Tentu Anda tadi bertanya-tanya, kalau gitu apa bedanya sih antara gugatan perdata dengan gugatan citizen lawsuit? Ini kita sama-sama belajar hukum ya. Saya juga belajar, gitu. Anda juga belajar. Jadi kasus ini selain menarik perhatian publik juga buat kita jadi belajar apa sesungguhnya gugatan-gugatan itu dan bagaimana cara nanti kalau suatu saat mungkin kita punya keperluan juga untuk melakukan langkah serupa. Citizen lawsuit itu adalah gugatan warga negara, dan ini mekanisme hukum di mana warga negara menuntut negara atau penyelenggara negara atas dugaan kelalaian menjalankan kewajiban publik. Fokusnya bukan ganti rugi pribadi, melainkan kepentingan publik dan akuntabilitas negara. Dalam praktik di Indonesia, citizen lawsuit ini belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang, tetapi telah digunakan dan diakui melalui jurisprudensi. Antara lain dalam perkara gugatan polusi udara Jakarta yang diajukan warga negara dan dimenangkan oleh warga Jakarta ya maksud saya, dan dimenangkan di pengadilan.
Nah, Anda juga pasti yang tidak dekat dengan dunia hukum, Anda akan bertanya-tanya apa jurisprudensi itu. Jurisprudensi itu secara mudahnya kira-kira begini, belum ada aturan undang-undangnya, tapi hakim pernah memberikan putusan. Karena hakim itu sering disebut sebagai living law, ya hukum yang hidup. Jadi ketika dia membuat sebuah putusan yang tidak diatur dalam undang-undang, itu bisa dijadikan dasar oleh hakim lain untuk memutuskan kasus yang sama. Itu kira-kira jurisprudensi seperti itu ya. Tolong kalau Anda ada sarjana hukum, ada profesor hukum, pernyataan saya salah dikoreksi. Tapi kira-kira seperti itu. Nah, sidang hari ini merupakan lanjutan yang digelar dari sidang sebelumnya. Sidang sebelumnya tanggal 23 Desember pada waktu itu kan penggugat diminta untuk melengkapi alat buktinya. Dan hari ini dengan agenda pengajuan dan pemeriksaan alat bukti surat dari penggugat. Nah, sidang ini dipimpin, ini penting dicatat, Ketua Majelis Hakimnya Ahmad Satibi, yang juga Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dengan Hakim Anggota Aris Gunawan dan Lulik Jatikumoro. Ini menjelaskan mengapa kemudian dengan meskipun beda gugatannya, tapi hakim yang sekarang ini perkaranya sebenarnya sama, tapi kemudian mengabulkan gugatannya. Beda dengan majelis hakim sebelumnya yang menolak gugatan dari tipu UGM. Nah, penggugat dalam hal ini Bangun Sutoto dan Top Taufan Hakim itu menyerahkan 33 alat bukti surat. Namun majelis hakim menilai tidak seluruh bukti tersebut lengkap dan sah. Ketua Majelis Hakim Ahmad Satibi itu membacakan satu persatu hasil pencocokan alat bukti. Untuk surat bukti penggugat kami bacakan dan kami cocokkan. P1 valid, P2 valid, P3 valid, P4 valid, P5 tidak valid karena tidak lengkap. Masih ada perbaikan, jangan sampai terulang kembali. Itu kata Ahmad Satibi di ruang sidang hari ini ya. Dan dia juga menyoroti adanya perbedaan dalam nomor ijazah yang mencantumkan dalam daftar alat bukti. Dia minta juga jangan salah lagi. Kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menyatakan bahwa pihaknya akan mencermati seluruh alat bukti penggugat secara hukum. Surat-surat yang dimaksud terdiri atas 33 jenis. Setelah kami lakukan penelitian secara seksama, tidak semuanya valid. Ini sebenarnya sama dengan kesimpulan dari hakim, tapi tadi hakim tadi menyatakan P berapa tadi? P5 atau P6 yang tidak lengkap tadi. Pengacara Jokowi menegaskan pihak tergugat itu akan menilai apakah alat bukti tersebut memenuhi ketentuan HIR. Ini bahasa Belanda ini, Herzien Inland Reglement. Saya mudah-mudahan nggak salah juga bacanya. Ini sebagai alat bukti yang sah. Kami akan analisis apakah bukti-bukti tersebut memenuhi ketentuan sebagai alat bukti sah atau justru sebaliknya. Itu kata JB Irfan. Majelis Hakim kemudian menunda persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada Selasa 6 Januari 2026 dengan agenda pembuktian dari para tergugat. Sidang kita tunda Selasa tanggal 6 Januari 2026, kata Ahmad Satibi sambil mengetuk palu. Majelis Hakim juga menegaskan agar para tergugat lebih cermat dalam menyampaikan bukti. Jangan sampai salah lagi. Misalnya bukti 3 lembar diunggah hanya 1 lembar, kata dia begitu. Hari ini sesungguhnya para penggugat diwakili oleh Muhammad Taufik tadi minta agar sidang itu dilanjutkan ke pemeriksaan saksi. Tapi oleh Majelis Hakim ditolak. Nah, karena itu menurut saya ini yang kita tunggu-tunggu sekarang ini ya. Tadinya kan orang berharap hari ini karena Pak Jokowi pada tanggal 23 sidang di Pengadilan Surakarta kan ditunda tanggal 30. Tanggal 24-nya kalau nggak salah, sehari kemudian Pak Jokowi itu menyatakan bahwa dia siap untuk hadir bahkan menunjukkan ijazahnya. Ada rencana datang ke persidangan nggak? Ada rencana datang ke persidangan? Ya kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1 akan saya tunjukkan semua. Ketua Tim Kuasa Hukum Penggugat Muhammad Taufik itu seusai persidangan kepada media dia menjelaskan bahwa sangat berharap Jokowi itu hadir langsung. Cuma yang menarik begini, karena mereka nanti berada pada satu alat pembuktian dan pada pemeriksaan saksi kehadiran Pak Jokowi sebagaimana yang dikutip di Kompas, Solo Pos, iNews maupun yang lain-lain. Pak Jokowi kan sudah mendeklar bahwa saya akan menunjukkan ijazah SD, SMP, SMA sama S1 walaupun kami tidak meminta di dalam pusita dan di dalam petitum atau tuntutan kami tentang ijazah SD, SMP, SMA, tapi beliau akan menghadirkan. Nah, itu kan menjadi satu kulminasi ya, apakah beliau nanti menepati janjinya atau tidak, karena dengan pernyataan itu sudah kami jadikan bukti ya. Jadi tadi kami jadikan bukti pernyataan Pak Jokowi itu beberapa lembar dari tayangan
di televisi, media online maupun YouTube maupun media cetak itu sudah kami tampilkan dan tadi diterima begitu. Sidang pada tanggal 6 Januari 2026 ini saya sarankan jangan sampai lolos gitu karena ini akan menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya beban pembuktian ada di tangan para tergugat, terutama Joko Widodo. Jadi kita juga harus menyaksikan ini Jokowi apakah sesuai dengan janjinya dia akan memenuhi akan hadir dan membawa ijazah sendiri atau dia kembali cuma mewakilkan para pengacaranya untuk hadir. Yang lebih parah nanti kalau para pengacaranya itu hadir tapi ternyata tidak bisa menunjukkan alat bukti ya karena kan sekarang ini kalau namanya ijazahnya Jokowi itu kan sebagaimana pernyataan dari Polda Metro Jaya lewat Kabid Humasnya bahwa sebab itu ijazah Jokowi itu sekarang disita sebagai alat bukti dan ini yang kemarin ditunjukkan oleh para penyidik kepada para tersangka di dalam gelar perkara khusus yang dilaksanakan di Polda Metro Jaya tanggal 15 Desember 2025 kemarin. Ada 2 klaster, saya ulang lagi. Yang pertama adalah klaster TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, yang ini terdiri dari 5 orang, dikenakan pasal-pasal pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Jokowi. Dan kemudian klaster yang kedua, yakni klaster para akademisi dan peneliti, yakni Roy Suryo, Dr. Rismond, dan Dr. Tifa, yang dikenakan Undang-Undang ITE. Pada waktu itu ijazah Jokowi ditunjukkan tapi nggak boleh dipegang, apalagi boleh diraba, apalagi kemudian ditusuk-tusuk seperti kata pengacaranya Egy Sujana itu nggak boleh dilakukan ya. Nah kalau sekarang ini kemudian Jokowi akan menghadirkan ini dalam pekan depan itu berarti kan Jokowi harus melakukan apa yang disebut oleh JB Irfan untuk meminjam atau ngebon ijazah itu ke Polda Metro Jaya. Sejauh ini belum ada keterangan baik dari kedua belah pihak, baik dari Jokowi, pengacara Jokowi, maupun Polda Metro Jaya bahwa mereka itu sudah mengajukan permohonan untuk meminjam ijazah Jokowi untuk dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri Surakarta. Saya nggak tahu mekanismenya, apakah dengan begitu dipinjam sebentar dan kemudian diserahkan ke Pengadilan Surakarta dan kemudian itu disita juga oleh Pengadilan Negeri Surakarta sebagai alat bukti sampai putusan, begitu ya. Jadi sidang hari ini memperlihatkan satu hal penting. Hakim itu memilih menahan momen, sementara publik memilih menunggu janji. Majelis hakim tidak tergesa-gesa, mereka memeriksa, mencocokkan, bahkan menegur penggugat agar bukti tidak serampangan, harus lengkap. Proses hukum harus berjalan pelan, dingin, dan formal. Namun di luar sidang yang bergejolak justru ekspektasi publik. Pada tanggal 6 Januari 2026, sepekan lagi, Jokowi itu punya 2 pilihan yang sama-sama politis. Hadir langsung menunjukkan ijazahnya di depan majelis hakim dan menutup polemik yang bertahun-tahun beredar, atau kembali mengambil jalur formal diwakili kuasa hukum dan membiarkan polemik ini terus hidup di ruang publik. Kalau sudah seperti itu yang terjadi nanti ya pilihan kedua bahwa dia menyerahkan kepada pengacaranya. Ya ini saya kira sindiran dari netizen kepada Jokowi yang selama ini sangat viral itu mendapat justifikasi. Karena ini kalau dia sen kiri itu berarti belok kanan. Kalau dia menyatakan akan hadir berarti dia tidak hadir. Yang lebih parah kalau kemudian diartikan kalau dia akan datang menunjukkan ijazah aslinya dari SD, SMP, SMA sampai UGM itu ya nanti ditafsirkan berarti ijazahnya palsu karena sen kiri sen kanan. Itu logika berpikir dari netizen ya. Saya kira kita kembali saja kepada peristiwa hukumnya, yakni persidangan yang ini akan menentukan secara hukum dan ada kepastian hukum bagaimana sesungguhnya status ijazah Jokowi ini. Ya, karena sidang ini sebenarnya bukan hanya soal ijazah, tapi soal konsistensi seorang mantan kepala negara di hadapan hukum dan publiknya sendiri. Dan juga yang jauh lebih penting sebenarnya bagaimana aparat penegak hukum atau kalau hakim ini sebenarnya masuk dalam yang kita sebut sebagai criminal justice system, yakni ada polisi, ada jaksa, dan ada hakim, itu betul-betul menunjukkan bahwa hakim itu bersifat imparsial, tidak peduli apakah itu mengadili seorang mantan kepala negara atau hanya rakyat jelata. Ini kan seperti simbolnya seperti gambar dari Dewi Justisia yang matanya ditutup dan kemudian dia memegang sebuah pedang. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.